ya untuk kawan-kawan yang dari BPDAS dan Taman Nasional Siberut dan juga BKSDA. Kali ini kita berada di rumah lebah madu Rangla. Jadi di sini ada koloni dua jenis, ada Trigona Itama dan Thoracica. Di sini koloni ini bisa teman-teman lihat. Nah, ini corongnya. Ini lebah tanpa sengat ya teman-teman. Dari lebah ini ada 4 produk yang akan dihasilkan, yaitu madu, bipolen, propolis, dan juga royal jelly. Jadi keseluruhan di sini yang ada dalam satu kotak ini. Dari penampakan ini lock. Jadi di dalam ini ada kumpulan telur, madunya juga, bahkan nanti ada juga lebah ratunya juga di sini. Sedangkan untuk produk madunya itu di bagian atas, di bagian dalam ini. Jadi ada produknya madu lebah hutan, lebah Trigona, lebih polen juga. Nanti teman-teman juga bisa praktek bagaimana cara praktek panen madu, terus praktek panen bipolennya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Sebenarnya ini sudah kita panen bulan kemarin. Jadi sebelum panen kita harus membuka penutup dari scoop ya. Toppingnya harus kita buka dulu. Terus plastiknya kita buka juga. Nah, bagian gelap kita geser sedikit. Dia menyerang rambut ya. Karena kita tidak menggunakan APD, kita menggunakan teknik pengangkutan pemindahan lokasi agar si lebah tidak menyerang kita di saat panen. Setelah kita diamkan sekitar 5 menit, kita pindahkan ke tempat yang berjarak sekitar 10 meter. Jadi di sini bisa kita lihat si lebah masih aktif ya. Nah, ini adalah kantong-kantong madu yang akan kita panen. Jadi belum terisi semua karena sudah kita panen sebelumnya. Terus ini juga bipolen. Jadi teman-teman bisa coba rasakan bagaimana rasanya bipolen sama madunya. Teman-teman coba lihat di sini. Nah, di sini kantong madu ini sepertinya teman-teman. Kita lubangin dulu. Seukuran selang yang akan kita gunakan. Nah, jadi madunya lebah ini ada di dalam kantong propolis. Yang coklat-coklat ini propolis. Itu sumber dari getah atau resin. Biasanya getah pohon pinang, mangga, cempedak. Sedangkan selain madu, ini ada juga bipolen atau roti lebah. Ini rasanya seperti minuman nutrisari. Bisa coba dulu. Pakai sendok loh. Tapi nggak banyak bipolen ini. Nah, tergantung apa pakannya. Karena ini awalnya dari serbuk sari yang diolah oleh si lebah. Nah, kalau kita mau panen, ini yang seperti ini jangan kita panen dulu karena dia madunya belum matang. Nah, jadi yang berlubang jangan dipanen, yang sudah tertutup. Matang yang tertutup. Kalau ini Pak, berarti belum? Belum. Ini bipolen nih. Oh. Beda. Dia mirip sama kantong madu. Iya. Berarti kalau udah matang ini baru jadi madu kayak ini. Nah, beda lagi. Kalau madu dari nektar. Nah, madu ini dari nektar, dari cairan pemanis tanaman. Ini ada madunya. Rekam dulu. Ada. Coba aja. Yang ada madunya. Yang ketutup Coba itu. tengok mana yang ada madunya lagi. Ini ada madunya nggak? Ada nggak? Ada tuh. Ya, ada. Coba cari yang baru, mana ya yang ada madunya.
Jadi madunya itu dibungkus oleh resin atau bahasa kitanya getah ya. Nah, produk kita ini yang propolis ini yang dipakai oleh propolis British Propolis. Nanti setelah panen si lebah akan menutup lagi, ngisi madu lagi. Nah, jadi dia ngisi, iya. Bukan juga kantongnya. Itu juga kantongnya. Nanti kalau dia banyak propolis lagi, yang getahnya seperti ini, dibikin lagi kantong-kantongnya. Tapi si lebah harus kerja lagi, ngangkut resin di kakinya. Iya. Berarti Nah. satu peti ini berapa lama panennya? Kalau kita 2 bulan, bisa 1 bulan paling cepat. Lama panennya? Berapa? Siklusnya Setahun? satu bulan, setiap bulan. Tapi lebih bagus madunya sekali 2 bulan. Jadi madu itu lebih bagus, lebih kadar propolisnya lebih matang. Dan si lebah dia akan bekerja terus selama ratunya masih ada. Kalau ratunya udah bertelur, nanti akan ada calon ratu baru. Jadi satu kotak ini hanya ada 1 ratu lebah, tidak boleh 2. Nah, kalau 2 nanti bertengkar, ribut semacam. Kita harus melakukan pecah koloni. Pecah koloni ini perbanyakan lagi. Kita bikin kotak seperti ini lagi, tapi tanpa ini. Jadi papan aja tutup semua. Nah, tanpa lock. Jadi fungsi ini sebenarnya itu apa sih, Bang? Kalau ini memang dari alam. Alam. Ini mengobolang. Nah, kita sekarang membatasi ini sekarang. Jadi koloni-koloni ini udah lama ini. Ini udah sekitar 5 tahun lebih nih. Yang aslinya. Ini batang kayu yang udah lapuk. Nah, terus dia bikin corong sendiri di sini, bersarang dalam. Persis sama sepertinya ada madu, ada telur di dalam ini. Jadi gerowong ini. Berarti ratunya di mana sekarang? Ratunya di dalam. Berarti corongnya ini bukan kita yang bikin? Enggak, Oh, si lebah yang bikin. oh. Nah, Kalau yang ini, Bang. Iya. kalau kotak yang ini ini kita tuh bikin. kita Kita bikin. Hmm. Ya. Jadi ini benar-benar batang asli. Si lebah masuk, terus dia bikin gerowong itu dibongkar, bolak-balik, sampahnya segala macam kan, sampai terbentuk ruangan. Bersaranglah satu ratu, ada lebah pejantan, ada lebah pekerja. Nah, saat ratunya udah mau kawin sama lebah pejantan, bertelur, dibikin jaringan telur di sini di dalam ini tengah. Setelah itu, selebah yang lebah pekerja dia selalu bolak-balik membawa resin, membawa nektar. Dia kan ada 4 tuh, nekorea, nektar, polen, resin, dan air. Itu yang mereka cari terus untuk memenuhi ini. Jadi dia ada stratanya, ada lebah ratu, ada lebah pekerja, lebah pejantan, ada lebah pekerja. Nah, jadi 3. Usianya berbeda-beda. Kalau si lebah ratu itu bisa 5 tahun. Kalau lebah jantan itu singkat, 4 bulan, 6 bulanan. Cuman dia tugasnya hanya mengawini si ratu aja. Biasanya Pak Romi ini lebah nih, umpamanya dia pergi, itu sekitar berapa meter dia pergi dari tempat apa ini? Masing-masing jenis lebah ini berbeda. Kalau untuk Trigona hitama, omrengnya itu sekitar 500 sampai 700 meter. Jadi Nah, bisa seluruh balik mata arah mata angin. Nah, jadi lingkaran 500 meter dia mencari makan. Biasanya mencari makan nih, Bang, dia bergerombolan juga atau Dia satu-satu pergi Sendiri-sendiri? Nah, nanti dia akan mengkode, misalnya ada pohon rambutan atau pohon kelapa, bunga kelapa gitu kan. Dia kasih tau kode itu, ada tarian lebah. Lebah pekerja itu uniknya gini, dia tidak akan mengganggu pekerjaan lebah lainnya. Jadi lebah pekerja itu ada yang tugasnya menjaga di sini, ada yang menjemput keluar masuk. Keluar masuk itu dia ngantar barang, antar apalah, nektar, polen, sebut sari, semacam resin kan, hingga batas sini. Karena lebah yang di sini ada yang bertugas ngangkut lagi di sini. Madu, bipolen ataupun propolisnya ini adalah makanan khusus lebah sebenarnya. Nah, itu. Jadi kita nggak boleh memanen semuanya. Itu kita sisakan sekitar 30 kantong madu untuk makan dia. Idealnya si lebah ini minimal 2000 ekor per koloni. Panen itu kita
lubangin dulu ya, teman-teman, bagian kantong madunya sesuai dengan ukuran selangnya. Terus sebenarnya kita cuci tangan dulu, tangan udah bersih pakai sarung tangan. Yang kita panen adalah kantong madu yang sudah kita buka, bukan kantong madu yang terbuka, karena kantong madu yang terbuka ini belum matang madunya, jadi kadar airnya tinggi. Nah, jadi tidak akan tahan lama, kualitas madunya kurang. Ini coba dulu. Dan lebah ini sebenarnya menyengat, cuman kadarnya kecil. Jadi terkenalnya kan stainless bee. Dalam satu kotak ini kita nilai ekonomisnya bisa kita hitung. Kalau vegetasinya bagus, satu kotak ini bisa menghasilkan 500 atau sampai 1 liter. 1 liter berarti 2 tabung ini. Kalau pakannya bagus, 1 mili itu harganya kita jual pasaran tuh 150.000. Yang perlu kita jaga itu ketahanan dari kotak ini, bagaimana dia tidak rusak, tidak kena hama, penyakit, bersih. Nah, itu aja kita jaga, paling sekali 3 hari kita cek. Kirain kalau kita terlambat panen ada efeknya nanti. Nah, dia madunya akan dikonsumsi oleh si lebah terus. Jadi udah dimakan kosong, diisi lagi. Berarti rata-rata di Indonesia terbentuk Sama. Dan itu pun kalau Trigona thoracea di Padang kurang bagus. Karena dia thoracea tuh di daerah pegunungan, tidak berbukit. Tapi kalau Trigona dia daerah pantai, daerah rendah, memang